Kali ini saya ingin menjelaskan tentang rekam medis elektronik. Apa sih rekam medis elektronik itu? Namanya sudah rekam medis, berisi catatan rekam medis pasien dengan format elektronik. Yuk, selanjutnya akan kita bahas ya. Nah, rekam medis elektronik adalah catatan rekam medis pasien seumur hidup pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. Rekam medis elektronik bisa diakses dengan komputer dari suatu jaringan dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu. Dari Potter dan Perry 2009. Dan selanjutnya ada definisi rekam medis elektronik atau yang disebut IMR. Rekam medis elektronik atau yang kita sebut IMR adalah bagian dari Electronic Health Record atau EHR telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di berbagai belahan dunia untuk menggantikan atau melengkapi rekam medis berbentuk kertas. Rekam medis elektronik ini bermula dari versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik, yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang tadinya ditulis kertas ke dalam bentuk elektronik. Jika rekam medis paper memiliki peringatan, maka rekam medis elektronik tidak disertai dengan peringatan, kewaspadaan, serta tidak memiliki sistem penunjang keputusan. Selanjutnya kita akan bahas dasar hukum rekam medis elektronik. Yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269-Men-Per-3-2008 tentang rekam medis. Sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749-A-Men-Kes-Per-12-1989, pada bab 2 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Penjelasan selanjutnya ada konsep dasar rekam medis elektronik. Yang pertama ada peringatan dan pewaspadaan klinik atau clinical alerts and reminders. Yang pertama ada pewaspadaan meliputi adanya hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain yang abnormal. Yang kedua ada peringatan meliputi hasil pengecekan farmakologis terhadap perintah pemberian obat, adanya riwayat reaksi alergi obat, kontradiksi pemberian obat, dosis obat yang tidak sesuai. Selanjutnya ada hubungan sumber pengetahuan untuk penunjang keputusan layanan kesehatan atau healthcare decision support. Hal ini didasari oleh praktek kedokteran berbasis bukti atau evidence-based medicine. Selanjutnya yaitu ada analisis data agregat. Yang pertama ada uji klinik konvensional. Data dikumpulkan dari pasien, dimasukkan ke dalam basis data komputer, dan dianalisis dengan program statistik. Yang kedua ada rekam medis elektronik memungkinkan klinikus memperoleh data rutin dan non-rutin. Data rutin dapat langsung diperoleh dari basis data, sedangkan non-rutin dapat dikumpulkan pada waktu pemeriksaan pasien dan dimasukkan dalam rekam medis. Selanjutnya ada perintah dokter melalui komputer atau CPOA, Computerized Physician Order Entry, dilakukan baik itu melalui data bentuk bebas atau informasi teks maupun bentuk kode atau data terstruktur. Selanjutnya ada pengambilan data sinyal biologis secara otomatis atau automatic data capture. Yang pertama ada sinyal digital menampilkan nilai-nilai diskret, misalnya tekanan darah, frekuensi nadi, dan densitas jaringan CT scan atau MRI. Selanjutnya ada sinyal analog menampilkan nilai-nilai dalam rentang kontinu, misalnya elektrokardiogram atau EKG, dan densitas jaringan. Selanjutnya ada karakteristik dari rekam medis elektronik. Yang pertama ada akses simultan dari berbagai tempat, dapat dilihat dari berbagai pendekatan, data entry lebih terstruktur, sistem pendukung keputusan, mempermudah analisis data, mendukung data sharing, dan dapat bersifat multimedia. Selanjutnya ada fitur penunjang rekam medis elektronik. Yang pertama yaitu harus lengkap dan akurat atau complete and accurate patient data.
Selanjutnya ada sistem peringatan dan pengingat klinis atau Clinical Reminds and Alert System. Selanjutnya ada sistem penunjang pengambilan keputusan atau Decision Support System. Dan selanjutnya ada keterkaitan dengan sistem penyedia basis data, pengetahuan atau data yang terkait atau Relate Data and Knowledge Basis Link. Selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen rekam medis elektronik. Ada record format, yaitu pelayanan sesuai kebutuhan. Ada sistem performance seperti pemanggilan kembali serta mudah dalam mengubah data. Ada reporting capabilities, kelengkapan dokumen mudah untuk dimengerti dan standar laporan. Ada training and implementation, pelatihan yang minimal untuk menggunakan dengan benar. Ada control and access, untuk mengakses bagi yang berwenang tapi terlindung dari penyalahgunaan. Selanjutnya ada intelligence, seperti sistem bantu keputusan, sistem tanda baca yang sesuai. Ada links edges, terkait dengan berbagai pelayanan lain, perpustakaan, database, pasien, dan keuangan. Yang terakhir ada record contents, meliputi standarisasi formulir dan isi sesuai dengan kode penyakit dan tujuan layanan. Selanjutnya ada komponen rekam medis pada individual. Yang pertama ada patient care delivery consumers untuk pasien dan keluarga pasien. Yang kedua ada patient care management and support seperti pemanggilan kembali serta mudah dalam pengubahan data. Dan patient care reimbursement untuk manajer keuangan dan penagihan asuransi. Selanjutnya ada patient care delivery atau provider seperti perawat, dokter, dan ahli farmasi, dan lain-lain seperti akreditasi, kebijakan, pemerintah, dan penelitian. Selanjutnya ada manfaat nih dari rekam medis elektronik. Yang pertama untuk memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas, sehingga data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Hal ini tuh juga efektif dari efisiensi pelayanan kesehatan, sehingga dapat menurunkan angka kesalahan kerja medis, ya gunanya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Dan manfaat kedua ada dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar, sehingga dokter seperti staf medis yang lainnya mengetahui rekam jejak dan kondisi pasien berupa riwayat kesehatan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan. Kelebihan yaitu ada ketepatan waktu yang dapat mengambil keputusan medik sehingga mutu pelayanan atau asuhan akan semakin baik. Kemudahan penyajian data sehingga penyampaian informasi akan lebih efektif. Pembentukan database yang memungkinkan penelitian, simulasi, dan pendidikan tenaga medis maupun paramedik berdasarkan data yang nyata. Dan yang terakhir ada efisiensi pemanfaatan sumber daya dan biaya dengan sistem penyediaan bahan atau inventory yang dapat menekan biaya penyimpanan, pemesanan barang maupun biaya stock out, manajemen utilisasi, menyangkut tindakan atau prosedur yang tidak perlu dan lain-lain dari Serbaguna 2005. Habis kelebihan pasti ada kekurangan ya dong. Ayo kita bahas. Kekurangannya yaitu adalah membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medis kertas untuk pengadaan perangkat keras, lunak, dan biaya penunjang. Yang kedua ada waktu yang harus disediakan oleh key person dan perawat dalam mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja memerlukan waktu yang lama. Dan juga konversi rekam medis kertas ke rekam medis elektronik memerlukan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada resiko kegagalan pada sistem komputer. Dan terakhir ada problem dalam pemasukan data oleh petugas kesehatan oleh TED 2008, MODI 2004. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.